Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang hukum perjanjian. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama adalah Nur Hanifah S. Gintulangi. Yang kedua, Bintang Musyitari Hamid. Yang ketiga, Salma Idris. Inilah materi hukum perjanjian yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Menurut para ahli, 1. Sudikno Mertokusumo. Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan di mana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, M. Yahya Harahap. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum, kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Yang ketiga, R. Subekti. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berikut macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan hal sewa-menyewa atau memberikan objek kepada pihak yang lainnya dengan aturan jangka waktu yang sudah tertulis dalam perjanjian tersebut, serta adanya hak dan kewajiban para pihaknya itu sendiri. Yang kedua, tukar-menukar. Perjanjian tukar-menukar adalah perjanjian yang dimana kedua belah pihak sepakat dan berkewajiban untuk menyerahkan dan menerima barang yang ditukar. Yang ketiga, perjanjian jual-beli. Perjanjian jual dan beli adalah perjanjian yang dimana pihak penjual bersedia memberikan sesuatu atau benda dan hak yang satunya membayar sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Yang keempat, perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian adalah perjanjian yang dimana pihak-pihak harus melepaskan sebagian tuntutannya agar tidak menimbulkan masalah. Yang kelima, perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian yang dimana pihak pertama memberikan pinjaman dan pihak kedua bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman dari pihak pertama dalam jangka waktu yang tertera dalam perjanjian pinjam-meminjam. Yang keenam, perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan, perjanjian yang satu pihak secara aman membawa orang atau benda dari suatu tempat ke tempat tujuan dan pihak satunya lagi membayar jasa dari pengangkutan tersebut. Yang ketujuh, perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang adalah perjanjian yang dimana satu pihak menyimpan barang dari pihak lainnya dan bertanggung jawab untuk mengembalikan barang dalam bentuk keadaan yang sama. Yang kedelapan, perjanjian penghibahan. Perjanjian penghibahan adalah perjanjian yang dimana merupakan suatu persetujuan untuk memberikan barang dengan cuma-cuma dan tidak mengambil kembali untuk kepentingan orang yang menerima barang tersebut.
Berikut adalah syarat sahnya perjanjian. Agar perjanjian itu sah, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan 4 syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Dengan kata sepakat, maka isi perjanjian atau hal-hal pokok dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sah oleh hukum. Jika tidak, maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena mengandung paksaan secara rohani, penipuan, dan kehilafan sesuai yang dijelaskan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negatif, yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang-orang tidak cakap tersebut yaitu: yang pertama, orang yang belum dewasa atau minderjarigen. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan atau di under culturally gestalten. Yang ketiga, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Yang ketiga, yaitu hal tertentu. Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah bahwa dalam membuat suatu perjanjian harus jelas terhadap hal yang tertentu. Dengan kata lain, hal yang diperjanjikan harus jelas. Contohnya seperti jenis pada barang yang diperjanjikan atau luas tanah yang mau diperjualbelikan. Semuanya harus secara jelas dituliskan dalam perjanjian tersebut. Hal ini didasari dalam pasal 1332 dan pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat, kausa halal. Makna dari kausa yang halal merupakan satu syarat yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat sesuai hukum yang berlaku, tidak boleh membuat perjanjian yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dan isi dari perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum sesuai dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya seperti membuat perjanjian jual beli manusia dan jual beli narkoba. Berikut asas-asas perjanjian. Buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 3 asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Ketiga asas tersebut yakni: yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian itu sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikat yang baik. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan dasarnya perjanjian dan perikatan yang dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.
Dengan perkataan lain, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuai formalitas tertentu kecuali untuk perjanjian yang memang oleh undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu. Yang ketiga, asas itikat yang baik. Hukum perjanjian mengenal pula asas itikat baik yang terbagi menjadi dua, yaitu itikat baik dalam pengertian subjektif dan itikat baik dalam pengertian objektif. Berikut adalah unsur-unsur dalam perjanjian. Yang pertama, unsur essentialia. Bagian yang harus ada dalam perjanjian. Jika tidak terdapat unsur ini, perjanjian yang dibuat bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh para pihak atau tidak diketahui identitasnya. Contoh yang dapat diberikan adalah dalam suatu perjanjian tercantum nama barang tersebut tetapi tidak tercantum harga barang, maka perjanjian tersebut bukan dikategorikan dalam perjanjian jual beli, melainkan perjanjian yang memiliki unsur tukar-menukar. Yang kedua, unsur naturalia. Dalam membuat suatu perjanjian, unsur naturalia mengandung makna yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Contoh lainnya seperti apabila para pihak tidak mengatur ketentuan hukumnya dalam perjanjian tersebut, maka secara alami perjanjian yang telah dibuat akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga, unsur accidentalia. Unsur yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak atau ada bagian yang ditambahkan adalah perjanjian yang dimana peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya. Contohnya seperti para pihak menyepakati biaya akta sewa menyewa yang harus dibayar atau ditanggung secara bersama. Berikut bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis dibuat secara tertulis oleh para pihak, sedangkan perjanjian tidak tertulis dibuat secara lisan oleh para pihak dengan hanya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pihak tersebut. Berikut fungsi perjanjian. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perjanjian tidak selalu berjalan dengan baik. Ada saja masalah yang perlu dihadapi seperti salah satu pihak yang mengabaikan atau tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang sudah tertulis dalam sebuah perjanjian. Maka dari itu inilah fungsi dari suatu perjanjian dibuat, yaitu menjadikan perjanjian tersebut sebagai alat bukti yang akan menjelaskan jika terjadi sengketa akibat dari perjanjian tersebut yang tidak dilaksanakan, dengan kata lain, wan prestasi. Itulah materi-materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.